Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Mira dalam mata kuliah keperawatan luka. Adapun materi yang saya akan sampaikan pada pertemuan kali ini adalah persiapan dasar luka. Kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu melakukan perawatan luka dengan warna dasar hitam, kuning, dan merah, menentukan manajemen perawatan luka, dan menentukan perencanaan perawatan luka dengan time management. Ya, nah tujuan yaitu menghilangkan faktor-faktor yang menghambat penyembuhan luka, mempersiapkan luka dengan secara maksimal, dapat menggunakan produk yang terbaru atau perawatan luka modern atau disebut dengan advanced product. Ya, ini persiapan untuk wound bed preparation, yaitu yang asalnya lukanya hitam maka harus dilakukan debridement, dan setelah debridement itu mempertahankan agar luka tetap bersih dan akhirnya sembuh, ya, akhirnya kemerahan. Oke, ya. Penggunaan dasar luka adalah untuk memberikan kemudahan dan mudah dimengerti, tepat guna dalam memilih tindakan perawatan atau pemilihan balutan. Ya, ini faktor penyebabnya cancer, ini juga harus diperhatikan. Ya, ini adalah luka dengan luka diabetes. Ya, nah warna dasar luka itu biasa kita singkat dengan RYB, red, yellow, black. Ini kemudahan sistem yang diperkenalkan, bersifat konsisten dan mudah dimengerti, tepat guna dalam memilih tindakan perawatan atau pemilihan balutan. Merah, dasar warna luka merah tua atau terang, tampak lembab, merupakan luka bersih, bergranulasi, vaskularisasi baik, dan mudah berdarah. Warna dasar luka merah muda pucat merupakan lapisan epitelisasi, adalah fase akhir proses penyembuhan. Ini tujuan perawatan luka, mempertahankan lingkungan luka dalam keadaan lembab, luka pada temperatur suhu yang optimal, balutan luka menyerap eksudat, mencegah terjadinya trauma pada jaringan. Ya, warna luka kuning, dasar warna luka kuning kecoklatan atau kuning kehijauan, kuning pucat. Kondisi luka berarti terkontaminasi, terinfeksi, dan kekurangan vaskularisasi, sehingga biasanya disebut dengan slow. Ya, warna luka hitam biasanya merupakan jaringan yang mati dan kekurangan aliran darahnya kurang. Ya, nah tujuan perawatan luka kuning dan hitam ini adalah meningkatkan support sistem autolisis debridement, absorb eksudat, menghilangkan bau tidak sedap, mengurangi atau menghindari kejadian infeksi, kontaminasi belum tentu terinfeksi. Ini mungkin terkontaminasi tapi belum tentu infeksi. Jadi kita harus melihat. Ya. Nah, WBV yang dilakukan 3P, pencucian luka, pembuangan jaringan yang mati, dan pemilihan balutan yang tepat. Nih, mencuci luka. Mencuci luka ini tujuannya adalah meningkatkan, memperbaiki, dan mempercepat proses penyembuhan luka, menghindari terjadinya infeksi, membuang jaringan nekrosis, jaringan luka, dan sisa balutan. Ini balutan, ya, jangan sampai terkontaminasi, karena biasanya kalau sudah terkontaminasi kemungkinan infeksi menjadi tinggi. Ya,
Nih, teknik mencuci luka dengan cara swabbing atau menggosok luka secara ditekan, tapi tidak boleh kasar, tidak boleh menggosok jaringan yang granulasi atau sampai berdarah. Kemudian setelah itu lakukan irigasi. Irigasi itu dialiri air nih seperti ini. Tapi hati-hati terhadap tekanan tinggi. Ini biasanya kita menggunakan jarum yang agak besar, nomor 18 ya. Nih, biasanya cairan pencuci yang kita gunakan adalah cairan yang non toksik atau normal salin. Bisa juga menggunakan cairan antiseptik, tetapi hati-hati ya, jangan sampai ada klorexin, hidrogen peroksin, klorin, povidone, iodin, benzoik, malik, dan silicic acid. Ya, nah ini biasanya klorin ini terlalu asam ya. Ini hidrogen peroksid juga biasanya asam ya. Oke, iodin juga biasanya asam ya. Ini khawatirnya menyebabkan korosi dan merusak jaringan granulasi ya. Alkohol ini juga mudah menguap dan efeknya sangat cepat. Nah, pengangkatan jaringan mati ini adalah menghilangkan jaringan mati dan benda asing. Kemudian dengan cara didebri demam ya. Oke. Penyebab terjadinya jaringan netrotik ini mungkin aliran darah yang buruk, infeksi akibat dari aliran darah yang buruk bisa menyebabkan iskemia atau bisa juga menyebabkan trauma dan hematoma. Ya, cara debri demam ini adalah bisa dilakukan secara enzimatik, mekanikal, autolitik, autolitik, surgikal, dan biologikal. Ya, bisa juga dengan menggunakan zat kimia. Ya, nah ini mechanical debridement ini bisa dengan menggunakan pinset atau dengan kasa kering seperti ini ya. Nah, atau bisa juga menggunakan autolisis debridement, merupakan proses alami tubuh dalam melakukan debridement ya. Nih, ini ekstravasasi ya. Ini dengan dengan menggunakan gel dan antimicrobiological dressing ya. Ini bisa juga dilakukan debridement secara di ruang operasi ya. Kemudian bisa juga dengan biomedical, biochemical ya. Kemudian juga dengan maggot ini juga bisa ya. Oke. Nah, setelah pencucian kita lakukan debridement atau pembersihan luka. Setelah pembersihan luka kita lakukan pemilihan balutan. Tujuan dari pemilihan balutan adalah mempertahankan agar luka tetap lembabnya seimbang, sehingga harus memilih dressing yang tepat dan kompresi juga yang tepat, tidak boleh terlalu menekan. Kesimpulannya, WBP merupakan kegiatan yang mutlak dalam perawatan luka klinis kronis. WBP membutuhkan waktu 2-4 minggu. Dasar luka harus berwarna merah agar proses penyembuhan segera berlangsung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.